Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukri di seri kuliah material optik. Sebelumnya kita udah membahas mengenai radar absorbing material. Kita akan melanjutkan ya sedikit pembahasan mengenai materi tersebut. Nah, jadi ada beberapa faktor kontrol yang pada permukaan yang menyebabkan scattering. Nah, apa aja itu? Adalah surface roughness dan surface dielectric constant. Kita akan bahas yang ini dulu ya, yang surface roughness. Nah, jadi refleksi atau scattering spekular, nah itu muncul ketika pada permukaan yang smooth, ya, permukaan yang smooth, dimana height of feature of the surface dia lebih kecil dari wavelength of the incoming electromagnetic radiation. Jadi maksudnya surface-nya itu dia lebih kecil dibandingkan panjang gelombang yang datang, sehingga dia dapat dipantulkan. Nah, ketika dia near perfect specular juga bisa dipantulkan, tapi ada beberapa gelombang yang tidak diteruskan satu sudut gitu, jadi ada beberapa scatter gitu terjadi. Nah, diffuse reflector or scatter, dan kebanyakan permukaan itu tidak smooth ya, kita tahu kalau kita lihat permukaannya. Nah, dan merefleksikan sinar radiasi elektromagnetik yang datang pada arah yang beragam. Nah, ini dinamakan diffuse reflectors atau scatters. Diffuse reflector, jadi dia reflektor yang mengacakkan ya, mengacak, atau dia arah dari refleksi itu beragam gitu. Ini dia misalnya pohon gitu kan, makanya ketika kalau kita pakai senter arah ke hutan atau ke pohon gitu agak susah kita melihatnya, misalnya dari jauh-jauh, misalnya pakai laser. Itu aku sendiri pernah nyoba ya. Nah, perfect diffuse reflector Lambertian surface ya, seperti itu. Ini dia smooth no return, dia ininya lebih kecil daripada lambda yang datang. Nah, slightly diffuse, dia agak lebih besar. Nah, kalau misalnya moderate rough atau kasar yang sedang, maka dia moderately diffuse juga, dia udah lebih besar daripada lambda yang datang, panjang lubang yang datang. Nah, kalau ini dia hanya sedikit aja, ini very rough, very diffuse, jadi nggak terpantulkan balik dia. Dan radar backscattering ada tergantung pada relative height or roughness of the surface. Ini dia common radar bands, jadi ada, kita kenal XCLP bandnya, frekuensinya beragam, 8 sampai 12, 4 sampai 8, 1 sampai 2, 0,3 sampai 1, dan panjang gelombang ada 3 cm, 6 cm, 24 cm, dan 65 cm. Nah, jadi microwave scattering as function of surface roughness is wavelength dependent. Jadi tergantung panjang gelombang ya. Kalau yang panjang gelombangnya ini L band 25, di sini masih terpantulkan juga, tapi kalau di sini di X band 3 cm udah nggak bisa lagi gitu. Ini dia microwave scattering is dependent of incident angle juga. Berarti ini kan sudut. Kalau kita ambil sudut yang di sebelah sini, yang di 20, berarti kalau yang ini yang smooth, radar backschatternya segini. Kalau rough, radar backscatter segini. Yang model rough segini. Radar sensing of forest L band. Kalau untuk sensing forest kita pakai yang 23 lah, karena dia semakin besar dia roughness yang
dapat maksudnya kalau referensinya lebih besar juga masih bisa gitu. Kemudian ada nanti kita mengenal dielectric constant. Jadi dielectric constant untuk menghitung electrical conductivity dari material. Derajat scattering dari permukaan objek itu proporsional atau setara kayak berbanding lurus sama dielectric constant of the material, atau simbolnya ini kayak sigma gitu. Dan beberapa derajat dielectric constant tergantung pada microwave length dan polarisasi. Ini dielectric constant common material. Kalau soil 3-6, vegetation 1-3, water 8. Dan kebanyakan terrestrial material, the moisture content determine the strength of scattering of microwave energy. Moisture kelembapan ya. Ini ada radar cross section. Nih kalau kita lihat factor craft kelihatan 2-6. Automobil 100, man 1, bird 0,01. Nah ini radar absorption material. RAM reduce the radar cross section making the object appear smaller. Jadi mengurangi cross sectionnya. Jadi misalnya kita tembakkan di sini 100% intensity. Misalnya ini dia pesawat kita tadi, gitu kan, akan dipantulkan kan kayak beragam atau diserap atau banyak lah mekanismenya, tapi dia mengurangi, pokoknya intinya misalnya jadi kayak kecil, misalnya baliknya cuman kayak ya berapa persen lah ya, misalnya 3-5%, jadi terlihat seperti bird. Kalau misalnya ini pesawat fighter plane atau apalah, fighter jet. Nah, material yang digunakan adalah carbon fiber composite, body lagi, magnetic ferrite based substance. Oke. Ini jadi RAM, oke. Ya kayak gini dia, kan misalnya pakai composite kan, gabungan dari dua material kan. Nanti datang dia radar beamnya tap pantul dari sini. Jadi dia ke sini aja, dia nggak balik lagi ke sana gitu kira-kira. Guys, kalau dari RAM itu sendiri. Mungkin itu aja pembahasan lanjutan mengenai material optik. Selesailah kuliah. Aduh, gak terasa guys. Ternyata seri kuliahnya udah selesai. Tinggal ujian aja di tanggal 19 Mei. Dan berakhir juga aku bikin video mengenai mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.